Mantan presiden sekaligus calon presiden resmi Donald Trump dijadwalkan untuk memberikan pidato di Konvensi Nasional Partai Republik 5 hari setelah insiden percobaan penembakannya. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin. Selamat pagi waktu Indonesia, Rio. Jadi kapan Donald Trump dijadwalkan untuk memberikan pidatonya dan apa saja kira-kira yang akan disampaikan? Ya, Glenis dan pemirsa Kompas TV, di belakang gedung saya ini adalah Pfizer Forum, lokasi konvensi Partai Republik, di mana Donald Trump akan berpidato pada pukul 9 malam waktu Wisconsin atau 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan dia dijadwalkan akan berbicara selama 55 menit. Ini merupakan sebuah peristiwa yang ditunggu-tunggu karena ini akan menjadi pidato perdananya di hadapan publik setelah upaya pembunuhannya 5 hari lalu. Donald Trump sendiri sebetulnya sudah mengikuti seluruh rangkaian konvensi dari hari Senin, Selasa, Rabu, tapi dia hanya datang dan tidak berpidato. Jadi baru malam ini pidatonya akan dikeluarkan begitu. Dan untuk topiknya sebetulnya belum ada bocoran baik dari Partai Republik maupun tim kampanye Trump. Namun kita dapat mengantisipasi sebetulnya akan ada penekanan terhadap slogan kampanyenya yakni America First atau dahulukan Amerika, yang artinya mendahulukan kepentingan Amerika dalam kontestasi global begitu. Namun ada satu hal yang nampaknya akan berubah. Donald Trump mengatakan kepada media Washington Examiner bahwa awalnya pidato Donald Trump ini akan berisi hanya kritik-kritik keras terhadap pemerintahan petahana Joe Biden, namun setelah penembakan 5 hari yang lalu, dia akan memasukkan juga unsur-unsur untuk menyerukan persatuan bagi seluruh masyarakat Amerika, Glenis. Oke, Rio, kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana tanggapan warga Amerika sejauh ini mengikuti jalannya konvensi Partai Republik. Ya, Glenis, semua delegasi yang hadir di sini sangat antusias untuk datang. Jadi kami berbicara dengan mereka, total delegasi ada 2.500 orang. Dan mereka ini berasal dari unsur partai, di daerah begitu ya, ada yang sukarelawan, ada juga politisi. Kami berbicara dengan banyak sekali pengurus partai di daerah, ada yang pengurus di level kota atau negara bagian. Dan mereka antusias, pakai uang sendiri datang ke sini mewakili negara bagian atau kotanya masing-masing untuk menyampaikan vote terhadap Donald Trump, dan mereka ingin sekali melihat capres Donald Trump untuk berpidato untuk pertama kalinya. Jadi mereka sangat antusias dan banyak sekali yang menggunakan atribut-atribut dengan corak khas bendera Amerika untuk menambah kemeriahan konvensi, Glenis. Oke, lantas juga bagaimana dengan kubu pesaing? Adakah perkembangan terkait dengan desas-desus desakan agar Presiden Biden mundur dari Pilpres? Iya, betul sekali, Glenis dan pemirsa. Ada seruan untuk supaya Presiden petahana Joe Biden ini mundur dari pencalonan di Partai Demokrat setelah penampilannya dalam debat perdana yang dianggap kurang prima. Namun setelah isu itu berjalan begitu, Joe Biden mengatakan hanya Tuhan yang dapat menghentikan pencalonannya. Namun kemarin hari Rabu waktu Amerika Serikat, Joe Biden dilaporkan terkena positif COVID dan dilaporkan mengalami gejala ringan dan sedang isolasi di kediamannya di Delaware. Dan setelah berita COVID ini keluar, suara-suara untuk Joe Biden menghentikan pencalonannya ini kembali muncul. Salah satunya dari pendukung tokoh yang cukup dikenal, yakni aktor George Clooney yang sudah lama dikenal sebagai pendukung setia Partai Demokrat. Dia meminta Joe Biden mundur dari pencalonannya. Kemudian laporan dari Washington Post baru hari ini mengeluarkan artikel bahwa sebetulnya mantan Presiden Barack Obama juga menyuarakan kekhawatiran yang sama terhadap Joe Biden, terlebih usia dia sudah 81 tahun begitu, Glenis. Ya, semakin seru mendekati hari pemilihan. Donald Trump kembali melanjutkan kampanye, sedangkan Joe Biden ini dikabarkan terpapar COVID-19 dan sedang dalam masa pemulihan. Terima kasih, jurnalis VOA Rio Tuasikal melaporkan langsung dari Milwaukee, Wisconsin.